warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda, di masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Tetap rajin belajar, gapai cita-cita Ananda. Dan ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Yang mana yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dan air yang bersih. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan ingat Ananda, tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting sekali. Ananda, seperti biasanya, sudah memberikan link absennya pada WA kita. Jadi, Ananda absen lewat WA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Dengan pembelajaran ini, Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan menyimak tayangan video tentang magnet dan mencari informasi dari berbagai sumber, Ananda harus mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Yang ketiga, dengan diadakannya berdiskusi nanti, Ananda harus mampu mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Yang keempat, Ananda harus mampu mempresentasikan laporan tentang sifat-sifat magnet. Yang kelima, Ananda harus mampu menuliskan komponen-komponen, tujuan, manfaat daftar riwayat hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana cara pengisian formulir daftar riwayat hidup dengan tepat. Coba Ananda perhatikan, ada usaha-usaha yang ada di sekitar Ananda. Coba Ananda ingatkan. Nah, apa saja yang ada usaha di sekitar Ananda? Coba Bunda tunjukkan. Ada berapa? Ini petani sayur. Gambar seorang petani yang ada di sedang memanen sayur. Kedua, tukang bakso keliling. Apakah Ananda sering melihat tukang bakso keliling di sekitar Ananda? Nah, yang ketiga, bengkel mobil. Ya, seorang montir yang sedang memperbaiki mobil. Kemudian ada kerajinan rotan. Nah, kerajinan rotan ini adalah merupakan hasil alam. Rotan itu hasil alam yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat Riau, enak ya. Dalam masyarakat Riau, nah, sepanjang jalan menuju daerah Rumbai di Pekanbaru ini, Ananda melihat tuh banyak beragam-ragam usaha kerajinan rotan. Nah, selanjutnya adalah peternak ayam, fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Nah, sekarang ada 3 usaha yang Bunda tampilkan. Nah, dari ketiga usaha ini juga memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam dari dalam negeri dan sumber daya alam dari luar negeri. Contoh, kayak mesin fotokopi. Usaha fotokopi. Kalau tenaga kerja berasal dari Indonesia. Nah, kalau kertas juga berasal dari Indonesia, tetapi mesinnya kita berasal dari luar negeri. Nah, berdasarkan dari tadi usaha-usaha yang Bunda terangkan tadi, nah, berdasarkan bidangnya, usaha itu digolongkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, usaha bergerak di bidang ekstraktif, yaitu usaha pengolahan dan mengolah bahan baku, seperti pertambangan, perikanan laut, dan pembuatan garam. Yang kedua, usaha bergerak di bidang pertanian, seperti agrobisnis, perkebunan. Yang ketiga, usaha bergerak di bidang industri, baik industri rumah tangga. Nah, yang keempat, usaha bergerak di bidang perdagangan. Di perdagangan secara tradisional, secara modern. Kemudian usaha bergerak di bidang jasa, seperti
Oh, tukang pangkas rambut, dokter. Coba perhatikan, ada teks ekspor batik terus meningkat. Nah, teks ini menceritakan usaha batik, pembuatan batik. Yang mana dalam teks ini menceritakan bahwa Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar. Nah, sekitar 22,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Nah, pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar. Kemudian ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Kemudian tahun 2013 meningkat ekspornya menjadi 17%. Nah, Indonesia sudah mengekspor batik ke berbagai negara di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan juga negara-negara besar lainnya seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Usaha batik, usaha gerabah tadi, banyak usaha-usaha yang dimiliki oleh orang Indonesia yang sampai menuju ke internasional. Nah, untuk mengadakan kerjasama, menjual barang kita ke luar negeri, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kerjasama dengan negara lain. Nah, dalam Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang terbentuk dalam organisasi ASEAN. Usaha menggunakan sumber daya alam yang berasal dari dalam negeri dan juga sumber daya alam yang berasal dari luar negeri. Ananda, apa itu ekspor? Apa itu impor? Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut dengan mengimpor. Sementara kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Apakah ada usaha di sekitar tempat Ananda yang menjual benda-benda di bawah ini? Coba simak. Yang pertama pensil, yang kedua paku, yang ketiga peniti, yang keempat penjepit kertas, yang kelima penghapus, yang keenam sisir. Nah, pasti ada bukan? Ya, pasti ada di sekitar Ananda yang menjual benda-benda di bawah ini. Nah, sebelum Bunda memberi pelajaran ini, kemarin Bunda sudah menyuruh Ananda untuk menyiapkan keenam benda tersebut. Dan satu lagi adalah magnet. Nah, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Nah, sekarang untuk tutorialnya nanti Bunda kirimkan juga video. Nah, sekarang Ananda siapkan benda-bendanya. Nah, langkah pertama, Wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan benda-benda yang bisa ditarik oleh benda magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang pertama, benda yang bisa ditarik oleh magnet yaitu seperti sendok besi ini. Yang kedua, seperti gunting. Yang ketiga, bisa disebut dengan gembok kunci. Yang keempat, benda itu pisau. Pisau bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, hektar atau bisa disebut juga klip. Yang keenam, ini peniti atau disebut juga jarum. Dan saya akan memperlihatkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Seperti sisir, tidak bisa ditarik oleh magnet. Seperti kayu, dan seperti buku ya, bisa. Yang keempat seperti sendok makan, sendok plastik. Ini tisu juga tidak bisa. ya, tepat sekali. Pensil akan ditolak oleh magnet dan tidak akan ditarik.
Peniti akan ditarik oleh magnet, penghapus akan ditolak oleh magnet, paku akan ditarik oleh magnet, menjepit kertas akan ditarik oleh magnet, sementara sisir akan ditolak oleh magnet. Dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sementara benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Cari informasi tentang daftar riwayat hidup. Tahukah Ananda, wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan. Wirausaha tersebut akan menyebarkan iklan tentang lowongan pekerjaan. Tahukah Ananda, untuk melamar pekerjaan harus mengajukan surat permohonan dan melengkapi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang tugas Ananda di rumah, Ananda mencari informasi tentang daftar riwayat hidup dan buatlah ke dalam bentuk peta pikiran. Demikianlah Ananda, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada Ananda yang merasa belum paham dan mengerti, Ananda bisa menghubungi Bunda. Nah, ingat Ananda, kerjakan tugasnya, kerjakan pekerjaan rumahnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Bunda kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Bunda akhiri pembelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda, sampai ketemu lagi.